Cek cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tepuk tangannya teman-teman? Ya, buat yang belum kenal, saya Alwi, saya itu kuli bangunan teman-teman. Saya jadi kuli bangunan karena di keluarga saya itu kuli bangunannya sudah sistem dinasti. Iya. Bapak saya mandor, om saya pengawas proyek. Karena itu bapak saya sering ngajarin gitu, nak, pokoknya kau tidak boleh jadi kuli. Pokoknya kau harus potong generasi kuli di keluarga kita. Bapak saya bilang begitu, saya di samping masang ubin. Tidak dipaksa sih, tapi dilatih. Tenang nak, nanti bapak bukain jalan. Kebetulan pengawas proyek om kamu kok. Mungkin situasi seperti itu pernah terjadi di keluarga politisi teman-teman. Mungkin ya. Mungkin ada bapak-bapak bilang sama anaknya, nak, pokoknya kau tidak boleh jadi politisi. Kau fokus jual pisang saja. Pokoknya kau tidak boleh, kau harus potong generasi politik di keluarga kita. Bapaknya bilang begitu, anaknya di samping jadi cawapres. Tenang ya nak, nanti bapak bukain jalan. Kebetulan pengawas om kamu kok. Mungkin begitu. Faktor utama Indonesia tidak bisa maju karena masih banyak korupsi teman-teman. Indonesia baru bisa maju kalau kita ambil lagi analoginya sama kayak kuli bangunan bangun rumah. Rumah ini bisa jadi kalau bahan bangunannya tidak dikorupsi. Iya kan? Cuma yang jadi masalah rumah yang sekarang yang lagi dibangun, kuli-kulinya pada korupsi. Padahal pemilik rumah sudah nentuin pengawas buat ngawasin kuli biar tidak korupsi. Pengawasnya yang korupsi. Maksudnya rumah ini sudah 79 tahun loh dibangun, sudah 7 kali ganti mandor. Mandor yang pertama sang pencetus pembangunan proyek. Dia pernah bilang perjuangan saya tidaklah berat karena cuma melawan kontraktor dari luar. Tapi perjuangan kalian lebih mudah karena lebih susah karena melawan kuli di proyek sendiri. Secara tidak langsung mandor yang pertama nyindir anaknya sendiri. Mandor yang kedua, mandor otoriter. Dia menyebut dirinya mandor pembangunan karena di zaman dia jadi mandor pembangunan pesat, tapi percuma pembangunan pesat, seiring dengan itu 32 miliar dolar Amerika sama aktivis diculik hilang entah kemana. Mandor ketiga, mandor yang cerdas tapi sayang cuma 1 tahun jadi mandor. Dia rela mundur gitu demi kepentingan kuli-kuli yang serakah. Harusnya ya mandor yang sekarang nyontohin mandor yang ketiga. Karena kalau tidak bisa jadi mandor, jangan dipaksain bikin dinasti, mundur. Kalau mau cari hati masyarakat ya jangan bikin dinasti, bikin pesawat. Boro-boro pesawat mobil SMK aja sampai sekarang tidak ada. Iya. Mandor keempat, mandor yang menginspirasi. Karena dia adalah salah satu mandor yang punya latar belakang fisik tidak seperti mandor lain. Menginspirasi, masih punya mimpi jadi mandor membangun proyek. Menginspirasi, beda banget sama zaman sekarang. Zaman sekarang cacat dikit stand up. Menghibur, terus menghibur. Kenapa sih semua orang mau menghibur? Memangnya orang di dunia hiburan sudah kurang? Oh lupa, sebagian kan terjun ke politik. Mandor kelima. Aman-aman aja teman-teman. Masalah baru muncul ketika dia sudah tidak jadi mandor, ngerecokin mandor yang lain. Mandor keenam, mandor paling santai. Kayaknya dia tidak serius deh sama pembangunan proyek. Dia lebih serius bikin album. Terbukti saking seriusnya sudah jadi 2 album teman-teman. Yang kocaknya 2 periode dia jadi mandor sama 2 album yang dia bikin tidak ada yang bagus. Saking tidak seriusnya dia itu tidak pernah memaksa anaknya terjun ke dunia kuli. Tidak pernah memaksa anaknya masuk ke proyek. Anaknya yang maksa masuk. Sakit hati kan? Mandor ke-7. Saya tidak tahu ini mandor beneran pintar atau tidak.
Karena sering disebut mandor pelangap longo. Awalnya saya ragu, tapi semakin kesini kayaknya iya deh. Soalnya setiap ditanya sama kuli proyek, jawabannya selalu bikin kaget. Pak, ini gimana ya solusinya? Lo nggak tahu kok, tanya saya. Surah Al-Baqarah ayat 188, teman-teman. Janganlah sebagian di antara kalian memakan harta sebagian di antara kamu. Sudah jelas dalam Islam dilarang korupsi. Bukan cuma agama Islam, semua agama. Jadi bisa kita simpulkan, koruptor tidak punya agama. Bahkan menurut saya tidak lebih mulia dari seekor anjing, teman-teman. Anjing saja kalau menggonggong tengah malam, dia tuh lihat manusia yang disiksa karena tidak taat kepada Allah. Makanya anjing itu menggonggong, ternyata gonggongannya zikir yang bunyinya alhamdulillahillazi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikas salam. Yang artinya saya bersyukur kepada Allah karena diciptakan sebagai anjing, tidak diciptakan sebagai manusia yang tidak taat kepada Allah. Jadi kesimpulan pada ceramah sore hari ini, teman-teman, meskipun pekerjaanmu jabatannya tinggi, dipandang mulia, kalau kau korupsi mending jadi anjing. Makanya kalau kalian lihat ada pejabat korupsi, langsung teriakin aja pejabat anjing. Karena ada 3 cara menghukum koruptor, teman-teman. Cara pertama itu dihukum mati, yang kedua dimiskinkan, yang ketiga dipermalukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya kurang setuju nih sama poin ketiga, soalnya anjing tidak ada malunya. Yang ada malunya kan kuli, malu dia. Makanya kalau ada koruptor, kasih aja ke kuli biar dipalu-paluin sampai mati. Saya terima kasih.